Baik, untuk cara pembacaannya dan cara penggunaannya kita perhatikan bahwasanya di sini dia sudah kita susun. Ada dalam deretan baris, kemudian ada deretan kolom. Kita perhatikan bahwasanya untuk baris yang pertama dan kedua, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ini digunakan untuk kelompok orang ketiga. Orang ketiga itu orang yang tidak tampak, orang yang tidak hadir di hadapan kita. Jadi untuk baris pertama dan kedua dia adalah untuk orang yang tidak hadir, orang yang gaib. Hanya saja untuk baris yang pertama dia digunakan untuk jenis laki-laki, sedangkan baris yang kedua untuk perempuan. Sedangkan untuk baris yang ketiga dan keempat, di sini anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ini untuk orang kedua. Orang kedua itu orang yang kita ajak bicara, mukhatab, orang yang ada di hadapan kita, orang yang kita ajak bicara. Hanya saja untuk kelompok baris yang ketiga, ini diperhatikan, anta, antuma, antum, ini untuk jenis laki-laki. Sedangkan anti, antuma, antunna untuk jenis perempuan. Dan untuk baris yang terakhir, ana, nahnu, ini untuk orang yang berbicara atau dikenal dengan mutakalim. Ini boleh untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ya, sudah dapat dipahami saya kira. Kemudian kita cara membacanya dirubah, yaitu dari kolom, yaitu huwa, hiya, anta, anti, ana. Nah itu di bagian kanan. Itu untuk tunggal, untuk kata ganti orang tunggal. Kemudian yang huma, huma, antuma, antuma. Nah ini untuk double, untuk dua orang. Kemudian yang terakhir hum, hunna, antum, kemudian antunna, kemudian nahnu. Nah di sini untuk jamak. Jamak itu lebih dari dua orang. Hanya saja yang nahnu dia boleh untuk double. Karena dua orang itu sudah dianggap jamak untuk kelompok mutakalim, untuk kelompok orang yang berbicara. Baik, misalnya kita akan coba latihan membaca tabel. Di sini kita perhatikan, misalnya huwa. Huwa di sini dia terletak di baris yang pertama, berarti untuk orang ketiga. Orang ketiga kan dia, ya, dia. Kemudian dia untuk laki-laki, kita perhatikan. Dan jumlahnya dari kolomnya kita lihat untuk tunggal, untuk satu orang. Maka cara pengertiannya ya dia seorang laki-laki. Dia karena memang orang ketiga, nggak tampak. Kemudian kalau kolomnya dia kan satu orang, berarti seorang laki-laki. Kemudian misalnya huma. Di sini diperhatikan huma. Huma ternyata ada dua, di baris pertama dan kedua juga ada. Berarti di sini untuk laki-laki boleh, untuk perempuan juga boleh. Hanya saja dia untuk orang ketiga. Orang ketiga mereka kan orang ketiga, nggak hadir di hadapan kita. Dan dia kita lihat dia di kolom yang kedua, double, untuk double ya. Berarti pengertiannya mereka dua orang laki-laki atau perempuan. Baik, misalnya hum. Kita perhatikan di sini hum, ya. Sekali lagi dia juga di baris yang pertama untuk orang ketiga dan dia untuk laki-laki. Dan dia dari sisi jumlah bilangan orangnya dia jamak ya. Kita perhatikan di kolom yang ketiga ya. Maka cara pengertiannya ya mereka para lelaki. Baik, kemudian ada pula contoh yang lain, misalnya anta. Ini berarti kamu seorang laki-laki. Nah, karena memang dia untuk mukhatab, untuk orang kedua, anta. Kita perhatikan kan untuk orang kedua. Untuk orang kedua. Dan dari sisi jumlahnya dia tunggal. Maka kamu seorang laki-laki. Kemudian contoh yang lain antum. Antum, kalian para lelaki. Kita perhatikan tabelnya. Dan demikian pula untuk contoh-contoh yang lain. Silahkan dicoba sendiri. Ya, silahkan dicoba sendiri. Itu semuanya termasuk domir munfasil, yaitu domir yang terpisah dengan kata yang lain. Contohnya misalnya apa maksudnya terpisah toh? Misalnya kita sebutkan contohnya misalnya huwa ustadun. Kita perhatikan huwa ustadun. Dia adalah seorang ustad.
Kita perhatikan, domir huwa di sini dia terpisah dari kata ustad, ya, terpisah toh. Huwa sama ustad dia terpisah. Maka huwa dia termasuk kelompok domir munfasil. Tadi cara pembacanya kan kita sudah belajar. Kemudian ana muslimun, aku adalah seorang muslim. Di sini kita perhatikan, ana dia termasuk domir. Domir untuk apa? Mutakallim, ya, mutakallim, orang yang berbicara. Jumlah orangnya berapa? 1, ya, 1.